Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari dari Manajemen 22A dengan NPM 22411042. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Etika Bisnis dengan materi yang berjudul Pemangku Kepentingan. Pemangku kepentingan atau stakeholder ialah pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Stakeholder dapat dijumpai dimanapun, terutama dalam kegiatan bisnis, sehingga setiap perusahaan tidak lepas dari keberadaan tokoh penting tersebut. Suatu perusahaan berinteraksi dengan berbagai pihak atau pemangku kepentingan, mulai dari pemegang saham hingga kepada customer sampai karyawan, bahkan dengan para supplier. Menurut Freeman, stakeholder adalah suatu kelompok masyarakat ataupun individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari organisasi. Contohnya yaitu yang pertama, pemegang saham, yang kedua, regulator, yang ketiga, pemerintah, yang keempat, masyarakat, yang kelima, pelanggan atau konsumen, yang keenam, lembaga swadaya masyarakat, yang kedua, media massa, yang ketujuh yaitu asosiasi industri, yang kedelapan, pesaing atau kompetitor, yang kesepuluh, mitra kerja, yang ke-11 karyawan, yang ke-12 supplier, yang ke-13 yaitu bank atau kreditor. Dan di sini juga terdapat beberapa macam, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, stakeholder utama atau primer, yaitu contohnya yang pertama masyarakat dan tokoh masyarakat. Masyarakat adalah mereka yang akan terkena dampak dan mendapat manfaat dari suatu kebijakan, proyek, dan program. Sedangkan tokoh masyarakat ialah anggota masyarakat yang dianggap dapat menjadi aspirasi masyarakat. Dan yang kedua yaitu manajer publik, yaitu yang berarti yang punya tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan implementasi. Yang kedua ada stakeholder pendukung atau sekunder, yaitu contohnya yang pertama lembaga pemerintah dalam wilayah tertentu namun tidak punya tanggung jawab langsung. Yang kedua, lembaga pemerintah yang berhubungan dengan permasalahan namun tidak punya wewenang langsung dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu lembaga swadaya masyarakat atau LSM setempat yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan dampak, rencana, atau manfaat yang akan muncul. Yang keempat yaitu perguruan tinggi, yaitu kelompok akademis yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Yang kelima yaitu pengusaha atau badan usaha. Dan juga pemangku kepentingan terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama stakeholder internal atau biasa disebut pemangku kepentingan internal, yaitu yang pertama pemegang saham, yaitu sebagai investor yang memberikan modal untuk menjalankan perusahaan. Para pemegang saham ini juga menjalankan fungsi pengawasan di dalam perusahaan agar dapat memantau kinerja karyawan serta kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu perusahaan atau organisasi itu sendiri, yaitu yang berarti keputusan manajerial yang dibuat oleh perusahaan tersebut akan memberikan sejumlah informasi yang bermanfaat, baik yang bersifat wajib atau mandatori maupun sukarela atau voluntari. Yang ketiga yaitu ada karyawan, yaitu karyawan yang memiliki peran penting di mana mereka adalah orang-orang yang berinteraksi langsung dengan proses produksi. Kondisi nyaman dan sekaligus harmonis bagi karyawan akan menghasilkan kerjasama yang baik tanpa menghiraukan kepentingannya. Dan yang kedua ada eksternal, stakeholder eksternal, yaitu yang pertama pemasok atau supplier, atau biasa yang disebut
pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan bahan baku atau bahan dasar yang digunakan untuk proses produksi dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu ada konsumen, yaitu pihak yang memakai atau menggunakan produk dari suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu bank atau kreditor, yaitu bank atau orang perseorangan atau lembaga keuangan, yaitu masuk ke dalam stakeholder eksternal dari sebuah perusahaan. Kreditur merupakan pihak yang memiliki peran penting untuk perusahaan. Namun, kreditur tidak hanya meminjamkan uangnya dengan mudah. Ada banyak proses yang harus dilalui perusahaan agar mendapatkan pinjaman. Tentunya, hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam mengembalikan uang pada waktu atau bunga yang sudah ditetapkan, entah itu dengan cara melalui angsuran atau secara tunai. Yang keempat itu ada pemerintah, yaitu yang memiliki kekuasaan atau wewenang dalam mengeluarkan izin pembangunan hingga pengoperasian atau atas sebuah perusahaan. Yang kelima ada pesaing atau kompetitor, yaitu pesaing adalah perusahaan yang memproduksi produk atau jasa yang sama dengan industri tertentu. Sebuah perusahaan harus menyadari pentingnya pesaing. Hal itu dikarenakan pesaing dapat mendorong perusahaan untuk lebih inovatif dalam menciptakan produk atau jasa.